Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mam semua. Semoga semua sehat-sehat ya. Udah lama banget ini aku nggak upload video. Kayaknya udah hampir 1 bulan ya, Mams ya, kurang lebih ya. Oke, ini aku mulai kegiatan aku setelah banyaknya kegiatan dampingin anak aku, dan kemarin anak aku tuh sempat sakit dulu. Jadi emang cukup banyak ya menguras energi, pikiran, dan semuanya. Aku mau mulai dengan cuci piring nih, Mams. Aku nih dapat spons cuci piring. Nah, aku belanja itu lucu, warnanya ungu. Tapi dia nggak kayak spons yang kasar gitu ya, jadi yang lembut gitu. Jadi emang aku rasa sih kekurangannya nantinya kalau misalnya kita masak bahan-bahan berbau kunyit dan lain sebagainya, itu bakal cepet kotor, Mams. Dan ungu yang lucu ini bakal cepet hilang. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Emang aku tuh terbiasa sebulan sekali itu pasti ganti spons cuci piring aku, karena memang aku pernah baca kalau di situ tuh kan tempatnya bakteri ya, maksudnya ya bekas kita cuci-cuci segala macam ya. Jadi memang lebih baik untuk diganti secara rutin ya, Mams ya. Nah, setelah aku cuci-cuci ini, aku mau mulai beberes rumah. Jadi emang 1 bulan terakhir ini aku nggak ngetek video sama sekali ya, Mams ya. Tapi emang jalani rutinitas seperti biasa. Walaupun emang nggak semaksimal biasanya ya, Mams ya, karena ternyata kegiatan anak aku yang kecil itu cukup menyita banyak energi aku juga. Tapi aku pastikan rumah tetap beres ya, Mams ya, segala pekerjaannya, insya Allah ya. Nah, dan sekarang itu anak aku tuh emang hobinya itu selain sepeda, dia lagi suka mewarnai, Mams. Jadi biar seimbang ya, ada kegiatan fisiknya juga ada kegiatan yang untuk motorik halusnya ya, Mams ya, yaitu mewarnai. Nah, beberapa kali tuh aku pengen banget ngikutin anak aku itu perlombaan mewarnai selain perlombaan pusbaiknya ya. Tapi sepertinya kalau misalnya ikut event-event yang ada itu, misalnya lomba mewarnai kayak gitu ya, kalau bukan kayak event-event di toserba gitu ya, itu kayaknya kualifikasi penilaiannya juga berbeda ya, Mams ya, kayaknya lebih susah. Sedangkan anak 3 tahun kan kadang ya tau lah warnanya kayak gimana ya, Mams ya. Walaupun menurut aku alhamdulillah anak aku cukup rapi mewarnai dengan usia dia. Dan dengan keterampilan memegang alat tulisnya, aku rasa sudah cukup baik lah di usia dia ya, Mams ya, alhamdulillah. Nah, buat Mams yang lain tuh ada masukan gak sih, Mams, untuk perlombaan-perlombaan mewarnai dan sebagainya gitu ya. Sepertinya itu akan membuat dia bakal kegiatan lebih bervariasi dan gak jenuh dengan kegiatan sepedanya ya, Mams ya. Jadi ada kegiatan yang kayaknya merefresh dia gitu loh dengan mewarnai. Karena aku tuh paling senang mewarnai kalau aku lagi stres, Mams. Jadi ada kayak color book stress gitu, yang kalau kita pakai buat mewarnai itu tuh mengurangi tingkat stres kita loh, Mams. Nanti deh kapan-kapan aku tag ya videonya waktu aku lagi mewarnai buku itu. Jadi aku yakin kalau misalnya anak-anak pun ketika mereka mewarnai atau menggambar, bisa berhubungan dengan warna, itu pasti mereka lebih happy gitu loh, Mams. Mungkin ya, Mams ya, kalau Mams yang lebih tahu, komen ya, Mams ya, biar kita sering sharing juga anak-anak yang toddler gitu loh, dengan dunia mewarnai dan menggambar gitu loh, Mams. Nah, kalau misalnya anak aku lebih gede, aku sepertinya akan masukkan dia les untuk menggambar, Mams gitu. Sepertinya kayaknya anak-anak tuh lebih happy deh kalau gambar-gambar gitu. Oke, aku lanjut nyapu-nyapu rumah ya, Mams, seperti biasa. Dan pada akhirnya di ruang tengah ini karpetnya aku angkat. Karena ini aku sebenarnya baru pulang dari Jogja nganterin anak aku res sekitar 2 minggu lalu lah ya, Mams ya, nganter anak aku res di Jogja. Nah, aku pulang tuh emang udah kotor banget, karena emang anak pertama aku di rumah dengan temannya nginep. Terlepas ada mbak sih ya yang harian gitu untuk beres-beres rumah, yang nyiapin nasi, dan aku catering lauk.
Ya cuma namanya anak cowok ya, kalau ditinggal ya entah berantah ya mams ya. Jadi memang udah setelah aku cuci nggak aku pasang lagi, kayaknya juga ruangan bisa lebih clean dan lebih luas ya kelihatannya gitu mams. Jadi paling kalau anak aku mau main, aku gelar matras anak-anak gitulah, matras yang buat anak-anak bermain gitu aja. Beresnya ya lipat lagi deh gitu. Kayaknya juga lebih bersih sih mams ya, karena penggunaan karpet itu kalau misalnya nggak sering di roll yang punya binatang ataupun nggak sering di vakum, yang nggak punya vakum ya kerepotan ya mams ya, karena berdebu, apalagi anak aku punya alergi. Dan sekedar info nih loh mams ya, anak aku kemarin kan pulang dari Jogja itu dia tuh alerginya kambuh, dan ini alerginya nggak seperti biasanya, dia batuk-batuk kering gitu, gatel banget. Jadi aku bawa ke DSA-nya dan ternyata anak aku tuh harus terapi obat 1 bulan mams. Nah ini aku mau nemenin anak aku mewarnai sambil kasih dia sarapan roti. Jadi anak aku tuh setiap pagi kan pasti sarapannya susu sama ya roti, atau enggak aku bikinin makaroni skutel kan. Jadi dia tidak suka makanan berat yang kayak nasi sih gitu mams. Sambil aku temenin dia mewarnai. Udah beres itu aku mau beresin belanjaan aku yang kemarin aku belanja di supermarket ya mams ya. Jadi kalau kelebihannya beli telur di supermarket itu kayaknya nggak terlalu kotor ya mams menurut aku. Jadi mungkin sudah dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran ayamnya ya mams ya. Jadi ini aku beresin dulu telur-telurnya. Terus aku beli juga beberapa bahan. Kalau ini sih aku belinya di tukang sayur. Jadi aku sekarang terbiasa kalau nyetok buat bahan masak itu untuk setiap hari aja mams. Jadi nggak aku stok untuk langsung yang beberapa hari ya, seperti biasa kalau yang ngikutin vlog aku pasti tahu ya mams ya. Jadi kecuali kalau kayak bawangan, cabai-cabai itu pasti ya memang banyak stoknya, karena kan itu terus dipakai. Tapi kalau untuk lauk aku beli, atau sayur yang buat dimasak itu aku beli per sehari masak. Paling lama 2 hari masak lah mams ya gitu. Nah aku sambil beres-beresin dulu bahan-bahannya, udah aku belanjain ke tempatnya, baru nanti aku lanjut lagi nemenin anak aku, karena anak aku nih sambil mewarnai, dia lagi seneng banget ngewarnai pakai cat air mams. Sebelumnya tuh pakai pensil warna, terus beralih ke spidol, sekarang lagi ke cat air gitu mams ya. Udah nggak apa-apa, semua media dia harus bisa ya mams ya, walaupun emang hasil sih ya beda-beda jadinya ya mams ya. Nah ini aku sambil nyuci-nyuciin bahan. Aku beli ikan bawal, apa ya, kalau bawal tuh aku senengnya karena tulangnya bisa dimakan ya mams ya, dan aku seneng rasanya. Jadi aku sekarang emang selalu kasih ke keluarga aku, kalau nggak ikan ya udah ayam. Tapi ayam lebih jarang sih sekarang, lebih banyak kadang-kadang tuh lebih seringnya ikan ya mams ya. Itu aku nggak, sekarang lagi nggak sering kasih keluarga aku ayam-ayaman kayak gitu sih, daging-daging kayak gitu, nggak, lebih ke ikan sih memang. Protein tambahan biasanya kita kasih tuh tambahan kayak tempe sama tahu gitu mams, dan telur ya. Kalau anak aku yang kecil tuh udah pasti harus ada telur. Suamiku juga ya beberapa kali aku tambahkan telur rebusnya, karena pekerjaannya cukup berat ya mams ya, dia membutuhkan itu. Oke, beres aku ngebilas ikan kembungnya nih, aku mau bilas juga. Aku beli selain ikan bawal itu aku juga beli ayam ya mams ya. Jadi ini aku mau cuci-cuciin dulu, baru aku masukin ke tempat-tempatnya gitu, biar aku masukin ke kulkas, mana aku olah nanti aku pisahin gitu loh mams, biar nanti enak gitu ngebaginya, jadi kayak hari ini gitu mams. Biasanya sih untuk 2 hari juga udah beres habis ya mams ya, karena kan makan siang dan malam gitu. Aku jarang nyetok yang sampai beberapa 1 minggu kayak gitu, aku jarang banget, karena buat aku itu nggak seger nantinya, dan aku rasa kulkas aku nggak cukup gitu mams, karena mungkin kurang besar rasa aku ya mams ya gitu. Ya beda-beda sih, setiap ibu rumah tangga punya strateginya masing-masing. Kalau aku sih ya seperti ini biasanya gitu. Oke, nggak banyak sih yang aku kerjain, karena emang aku juga mau
ngeberesin setrikaan aku yang menumpuk ya mams ya. Jadi aku masak sepertinya di sore hari aja. Setrikaan aku cukup menumpuk dari pulang dari Jogja itu kan pasti menumpuk ya mams ya. Tambah aku nggak langsung nyetrikain atau nggak langsung lipat-lipetin setelah kering gitu mams. Jadi walaupun udah kesetrika ini ketumpuk lagi terus aja gitu namanya setrikaan, kayaknya nggak mungkin langsung beres-beres banget gitu ya. Jadi aku mau beresin dulu untuk beresin lauk-lauknya, karena kalau misalnya aku nggak beresin lauknya, ini kan baru datang tadi dari tukang sayur aku takutnya nanti jadi bau. Jadi pengen segera aku cuci aja, langsung aku masukin kulkas yang mau aku olah, yang langsung aku marinasi biar nanti pada saat aku masak udah tinggal langsung diolah gitu loh mams. Jadi abis dimarinasi aku biasanya masukin lagi ke kulkas karena aku mau masaknya di sore hari gitu, jadi nggak mau langsung aku olah gitu mams. Karena ya itu tadi ya, harus pintar-pintar manage waktu untuk kerjain semua kerjaan yang ada gitu mams. Jadi kita juga punya waktu untuk rehat ya, untuk istirahat, karena masih capek kan ya mams ya sebagai ibu rumah tangga itu. Jadi semangat ya buat semua ibu-ibu rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia ini ya, Masya Allah. Oke, udah beres nih aku nyuci ayamnya, aku mau beberes dulu. Selain aku pengen nemenin anak aku yang lagi mau warnai mams. Aku beresin dulu sisa-sisanya supaya nggak bau juga, nggak berkerak juga nantinya gitu loh mams ya. Oke, makasih banyak loh udah nonton YouTube channel aku. Mohon maaf ya mams ya baru upload lagi ya. Insya Allah nanti sering-sering upload ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.